Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Santri Scholars, selamat datang kembali di podcast Santri Mengglobal. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dan mendiskusikan hal-hal penting apa saja yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan beasiswa baik di dalam maupun di luar negeri. Tentunya, teman-teman pengen dapatkan kesempatan beasiswa belajar di luar negeri, bukan? Mari sama-sama kita berdoa, semoga Allah wujudkan semua niat baik kita. Santri Scholars, mendapatkan beasiswa tentunya menjadi dambaan banyak orang, termasuk santri Indonesia. Terlebih, beasiswa yang didapat adalah beasiswa penuh, ataupun fully funded, yang dengannya kita bisa belajar ataupun juga mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan ternama di luar negeri, baik itu untuk jenjang formal S1, S2, S3, atau sekedar mengikuti program kuliah singkat ataupun short course dan program sejenis lainnya. Orang tua mana yang tidak bangga dan bahagia tatkala melihat anak kesayangannya sukses mendapatkan beasiswa belajar di luar negeri? Subhanallah, semoga kita termasuk salah satunya. Namun, untuk mendapatkan beasiswa tentunya tidaklah mudah. Tidak cukup hanya dengan bermodal ingin semata, juga tidak cukup hanya dengan modal pengandaian saja. Mungkin ada yang bilang, wah mau dong dapat beasiswa, enak ya dapat beasiswa kayak si Anu, andai saya juga bisa dapat beasiswa kayak mereka, dan kalimat pengandaian lainnya. Untuk mendapatkan beasiswa, kita harus mempersiapkan mental sekuat baja, meyakinkan diri untuk kuat menghadapi segala bentuk kemungkinan yang akan terjadi, gagal, ditolak, dicaci, dihina, dan lainnya. Juga tentunya adalah berjuang sekuat tenaga, lahir dan batin, dan terus berdoa tanpa pernah putus asa. Pada kesempatan podcast kali ini, saya hendak menyampaikan 3 hal yang menurut saya sangatlah penting untuk sama-sama kita renungi, khususnya untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang mendapatkan beasiswa. Hal pertama adalah perbaharui niat, perkuat doa, dan maksimalkan usaha. Pastikan niat untuk mendapatkan beasiswa adalah benar adanya. Niatnya bisa berupa niat untuk mendapatkan ilmu dan pendidikan yang dengannya kita bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Niat untuk mendapatkan ilmu agar kelak bisa menjadi lebih bermanfaat dalam kehidupan. Atau niat untuk meringankan beban orang tua agar tidak terlalu berat memikul beban mencari nafkah, atau niat belajar yang dibarengi dengan semangat dakwah ilmu dan mengajarkan Islam kepada masyarakat yang lebih luas di tempat di mana kita belajar nantinya. Jangan sampai niatan kita dapatkan beasiswa hanya semata-mata karena gengsi dan iri, lihat teman atau orang lain sudah terlebih dahulu mendapatkan kesempatan beasiswa tersebut, atau niatan yang bermuatan negatif lainnya. Sekali lagi, pastikan niat kita benar-benar tulus dan tidak salah. Istikharahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Setelah niat sudah kita perbaharui, jangan lupa hal penting lainnya, yaitu adalah dengan terus melangitkan doa dan maksimalkan usaha. Lagi-lagi saya ingin ingatkan, jangan hanya sekedar ingin dapatkan beasiswa. Itu keinginan yang baik, tapi menurut saya hal itu sangatlah biasa dan masih sangat sederhana. Ingat, yang ingin dapatkan beasiswa itu banyak, ratusan, hingga bahkan ribuan. Tetapi mereka yang mau berjuang dan berdoa hingga titik penghabisan hanyalah segelintirnya saja. Dan merekalah yang akan menjadi pemenang sejatinya. Hal kedua yang ingin saya ingatkan adalah kenali penyedia beasiswa. Cari informasi lengkapnya. Ini juga menjadi langkah yang penting, teman-teman. Tak kenal maka tak sayang. Begitu kata banyak orang. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan beasiswa yang kita inginkan jika mengenalinya saja tidak? Apalagi sampai benar-benar tahu dan paham. Ini adalah hal yang saya rasa juga sangat krusial. Banyak orang ingin dapatkan beasiswa tapi tidak tahu beasiswa apa yang ingin didapatkannya. Tidak sedikit yang curhat loh dan ngobrol dengan saya. Mau dong dapat beasiswa kuliah, beasiswa apa aja deh, yang penting beasiswa. Begitu katanya. Saya ingin kembali ingatkan, setiap provider beasiswa akan punya ketentuan persyaratan dan mekanisme penilaian dalam proses penerimaan atau seleksi kandidat yang berbeda-beda. Makanya, kenali dulu provider beasiswa tersebut. Cari tahu persyaratan pendaftaran yang diminta, lengkapi, dan pastikan semua dokumen yang kita siapkan sesuai dengan apa yang mereka minta.
Oh ya, terlebih dahulu jangan lupa untuk pastikan dengan hati dan secara pasti bidang studi apa yang kita minati dan negara destinasi belajar mana yang akan kita tuju ke depannya. Jangan lupa lagi-lagi untuk terus libatkan Tuhan saat akan menentukan pilihan dan minta doa orang tua dan kerabat lainnya. Hal penting lainnya yang ketiga adalah buat target dan rencanakan daftar beasiswa secepat mungkin. Setelah niat dan mengenal jenis provider beasiswa, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah membuat target dan rencana. Nah, ini juga yang harus sama-sama kita perhatikan. Karena kenapa? Ini akan menjadi salah satu penentu sukses atau tidaknya kita dapatkan beasiswa nantinya. Kuncinya, jangan hanya sekedar membuat rencana tanpa ada aksi nyata. Buatlah target rencana saat hati dan pikiran tenang. Tanyakan kepada hati atau domir kita, sesuaikan dengan kemampuan dan jadwal kesibukan yang kita punya. Sebisa mungkin tanya pada diri dan hati kecil kita tentang hal ini, bukan pada orang lain. Ini kenapa? Karena yang membuat jadwal rencana ke depannya adalah kita. Yang mengerjakan ke depannya adalah kita, bukan orang lain. Mulailah dari membuat jadwal yang paling memungkinkan untuk kita kerjakan. Lalu, selesaikan rencana kerja kita semaksimal mungkin dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Memang, semua prosesnya akan sangat melelahkan, tapi ingatlah, semua lelah akan terbayar indah dengan kesempatan belajar di negara impian yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Man or woman purposes, God disposes. Manusia hanya berencana, Tuhan yang menentukan. Semoga Allah ridhoi semua langkah kita. Santri Scholars, demikian yang bisa saya uraikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah berkahi semua yang kita niatkan dan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Saatnya Santri mengglobal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.